Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum menerangkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, ketika kami mendengarkan sabda-Mu, tolonglah kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang ditabuhkan tidak jatuh di pinggir jalan, ataupun di tanah yang berbatu, ataupun di tengah semak belukar. Tapi biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur, agar bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya, khotbah yang seperti apakah yang paling diinginkan oleh jemaat atau oleh pendengar, sebagian besar orang akan menjawab yang aplikatif, yang bermanfaat tentunya. Atau mungkin ada yang menjawab yang menyentuh hati, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada juga yang menjawab, kalau boleh yang ada humornya. Nah, saudara-saudara, sadarkah kita bahwa semua harapan itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari pengkhotbah yang sama sekali tidak berbicara firman Tuhan? Yang aplikatif misalnya, itu kan bisa kita dapatkan dari ceramah Reinhard Kasali misalnya. Kemudian yang bermanfaat, kalau yang bermanfaat ada banyak. Ceramah-ceramah kesehatan juga bermanfaat, ceramah pendidikan juga bermanfaat, semua bermanfaat. Kemudian kalau kriterianya yang menyentuh hati, nah bukankah menonton sinetron lebih menyentuh hati daripada mendengarkan firman Tuhan? Apalagi kalau yang dicari humornya. Tentu kita akan katakan, mendengar lawakan saja pasti jauh lebih berhasil membuat kita tertawa daripada mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, apa yang sebenarnya paling kita cari dan paling kita inginkan ketika kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan? Beberapa gereja saat ini sudah semakin mengecilkan arti firman Tuhan. Khotbahnya misalnya dibatasi hanya 15 menit saja. Kemudian yang diperbanyak adalah video saat khotbah, atau yang diperbanyak nyanyinya, puji-pujiannya, atau malah yang diperbanyak ngobrol-ngobrolnya setelah ibadah. Karena menurut mereka itu yang paling penting. Khotbah sudah tidak relevan lagi saat ini. Nah, benarkah sikap yang demikian? Saudara-saudara, kita pernah diingatkan oleh Rasul Paulus tentang kecenderungan orang ketika mereka mendengarkan khotbah. Di 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Inilah nubuatan Rasul Paulus tentang kecenderungan orang dalam mendengarkan khotbah. Orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mereka lebih suka mendengarkan apa yang menyenangkan di telinga mereka. Ibaratnya, orang datang ke gereja dan orang mendengarkan khotbah bukan lagi untuk being good, supaya menjadi lebih baik, melainkan sekedar untuk feeling good. Mereka ke gereja untuk mendapatkan kenyamanan, feeling good. Mendengarkan khotbah juga begitu, supaya hatinya ditenangkan. Itu sebabnya bagi sebagian orang, khotbah itu diibaratkan dengan makanan. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Bahkan sebagian orang lebih ekstrim lagi. Gereja itu diibaratkan dengan restoran. Karena mereka merasa sudah membayar mahal, persembahan maksudnya, maka mereka harus mendapatkan makanan yang enak, yaitu khotbahnya. Kalau makanannya tidak enak,
mending pindah gereja aja. Nah, bukankah ini yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus jauh-jauh hari sebelumnya? Saudara-saudara, Alkitab pernah menubuatkan tentang munculnya guru-guru palsu, yakni mereka yang memberitakan Injil palsu, ajaran palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita renungkan, mengapa cuma guru palsu? Kalau ada guru palsu berarti ada juga jemaat palsu, iya kan? Dan kalau kita bertanya lebih lanjut, siapa itu jemaat palsu? Kalau dari definisi guru palsu tadi, berarti jemaat palsu juga bisa didefinisikan jemaat yang hanya mau mendengarkan firman yang enak-enak saja. Firman yang sesuai dengan keinginan mereka. Firman yang tidak berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi, bukan hanya pengkhotbah saja yang palsu. Jemaat pun ada yang palsu. Maka pertanyaannya sekarang adalah, jemaat yang manakah kita? Jemaat yang asli kah? Atau jemaat yang palsu? Jawabannya tergantung. Apakah kita mengizinkan firman Tuhan itu mencapai sasarannya dalam hidup kita, dalam diri kita, atau tidak? Maka disinilah Rasul Paulus memberi kepada kita 4 sasaran atau 4 manfaat firman Tuhan yang harus terjadi dalam diri jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, firman itu bermanfaat untuk mengajar. Kemudian yang kedua, firman itu harus bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, manfaat dari firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita perhatikan. Dari 4 manfaat firman Tuhan tadi, semua bertujuan untuk membuat kita being good, membuat kita menjadi lebih baik, lebih benar, bermanfaat untuk mengubah kita. Tidak ada satupun dari manfaat tadi yang membuat kita feeling good, sekedar untuk menyenangkan perasaan kita, sekedar untuk menyenangkan hati kita, sekedar untuk membuat kita nyaman, membuat kita merasa baik-baik saja. Tidak. Firman Tuhan bukan cerita dongeng yang mau membuat kita sudah merasa baik, sudah merasa benar, sudah merasa hebat, dan kemudian tinggal kita menantikan berkat Tuhan. Tidak. Dari semua manfaat firman Tuhan tadi, semuanya ditujukan supaya bisa mengubah hidup kita, mengubah tingkah laku kita, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik, untuk memanggil kita kepada pertobatan. Kalau kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 1, di situ dikatakan, ujilah setiap roh, apakah berasal dari Allah atau tidak. Nah, prinsip ini juga berlaku terhadap khotbah. Ujilah setiap khotbah. Tidak semua khotbah itu berasal dari Allah. Maka marilah kita melatih diri kita akrab dengan firman Tuhan yang asli, yakni yang diberitakan dalam Alkitab, agar kita semakin terlatih untuk membedakan manakah khotbah yang benar-benar berasal dari Allah, yakni dari kebenaran firman-Nya, dan manakah khotbah yang berasal dari dunia ini, dari pikiran si pengkhotbah sendiri. Khotbah yang berasal dari Allah adalah khotbah yang menyampaikan pesan firman Tuhan itu apa adanya demi untuk mencapai tujuannya, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada manfaat lain selain dari itu tadi. Kalau ada manfaat lain dari keempat manfaat tadi, berarti itu bukan dari Allah, melainkan dari iblis atau dari setan. Saudara-saudara, kalau kita ingat di kitab Daniel, pernah firman Tuhan sanggup menghidupkan tengkorak-tengkorak yang sudah mati. Itu hendak mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu juga berkuasa mengubah hati orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Sebab sebagaimana setiap kita berbicara, pasti ada nafas kita yang kita hembuskan. Maka begitu jugalah setiap Allah berfirman, pasti ada nafasnya yang dihembuskannya untuk menghidupkan kita. Karena memang nafas Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Mari membuka hati kita untuk firman Tuhan. Bukan sekedar untuk feeling good,
tapi benar-benar membuka hati untuk firman yang berkuasa mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita. Karena firman Tuhan itu memang berkuasa untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menghidupi firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak sekedar menjadi pendengar saja, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan tolong kami agar kami dapat melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.